Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Lubar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Akuntabilitas dan tata kelola anggaran menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Komisi 10 DPR RI berkomitmen dalam mendorong pengelolaan bantuan operasional sekolah yang lebih transparan dan berkeadilan. Sebanyak 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan mengundurkan diri, dipicu dari kekhawatiran terhadap konsekuensi administrasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pengelolaan dana BOS atau biaya operasional sekolah. Komisi 10 DPR RI menilai persoalan ini muncul akibat lemahnya pendampingan dari kementerian atau dinas terkait, minimnya kapasitas pengelolaan keuangan sekolah, dan lemahnya sistem akuntabilitas pendidikan daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti efektivitas transaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH. Menurutnya, perbedaan harga barang yang cukup signifikan antara harga barang yang tercantum dengan harga di pasaran membuat celah terjadinya potensi penyalahgunaan anggaran BOS. Kita akan melakukan pengawasan yang lebih ekstra terkait dengan bagaimana pengelolaan BOS ini. Kenapa? Karena memang ada rencana kami di Komisi 10 untuk meningkatkan angka BOS. Nah, ini belum ditingkatkan, ini sudah ada penyimpangan. Nah, apalagi kemudian nanti ada peningkatan. Karena itu sesungguhnya hari ini dana BOS ini kan sudah tidak lagi melalui dinas, tapi sudah langsung ke rekening sekolah. SIPLAH ini data di lapangan terbukti harga satuannya itu lebih tinggi dibanding dengan harga di pasar. Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat alokasi dana BOS reguler tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 59 triliun rupiah yang disalurkan kepada lebih dari 200.000 satuan pendidikan di Indonesia. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, percepatan penyelesaian peta rupa bumi Indonesia menjadi salah satu perhatian Komisi 12 DPR RI. Dukungan anggaran untuk Badan Informasi Geospasial dinilai menjadi faktor penting agar proyek strategis ini dapat selesai tepat waktu demi mendukung perencanaan pembangunan nasional. Peta rupa bumi Indonesia skala 1:5.000 menjadi salah satu proyek utama Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ketersediaan data geospasial yang akurat, menurut Komisi 12 DPR RI, menjadi kunci dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan wilayah di Indonesia. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, peta rupa bumi yang sedang dikerjakan BIG akan digunakan sebagai acuan data yang akurat yang memuat 8 unsur, diantaranya perairan, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, batas administrasi, dan titik kontrol geodesi. Bagi pemerintah, peta ini menjadi kelengkapan informasi potensi wilayah untuk kepentingan investasi. Sedangkan bagi masyarakat, peta ini bisa memperjelas batas antar wilayah, sehingga mengurangi potensi konflik agraria. Tahun kemarin itu dilaksanakan di Pulau Sulawesi, dan untuk tahun 2026 ini dengan sumber anggaran dari loan, itu kita akan selesaikan seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan semua dapat berjalan baik dan lancar. Ya, kita sudah mendengar tadi beberapa anggota juga menyampaikan beberapa saran dan masukan dan atensinya terhadap peta ini bahwa memang harus segera diselesaikan, sehingga dengan demikian dalam pembangunan ini kita memerlukan data-data peta untuk berbagai persoalan-persoalan kompleks. Bambang Patijaya menambahkan, optimalisasi kinerja BIG memerlukan anggaran memadai, baik tambahan anggaran belanja tahun 2026 maupun dalam pagu indikatif tahun 2027. Dukungan anggaran tersebut penting untuk mendukung proses survei lapangan dan sosialisasi langsung pada masyarakat di daerah tentang fungsi dan tugas BIG. Valdo dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyoroti prioritas anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berbagai masukan disampaikan agar setiap program memiliki manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan prestasi olahraga Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya
bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga lebih difokuskan pada program yang inovatif, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, serta pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2027, Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2027 difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program pembinaan pemuda dan olahraga yang lebih inovatif serta berorientasi jangka panjang harus menjadi prioritas. Nur Purnama Sidi menilai, sebagian besar alokasi anggaran Kemenpora hanya fokus untuk manajemen dan operasional, sementara program yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan maupun peningkatan prestasi olahraga tidak mendapat anggaran memadai. Pola program Kemenpora dinilai masih repetitif. Kemenpora seharusnya menghadirkan terobosan baru yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Pembinaan atlet diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi melalui desain pembangunan olahraga yang berkelanjutan dan jangka panjang. Tentu dengan mengkoreksi dari 1,5 triliun anggaran direksi dari Presiden untuk membangun apa yang disebut dengan pemusatan pendidikan atlet yang akan ditempatkan di daerah Kabupaten Bogor. Nah, dengan demikian maka kemudian kami bisa melihat ada ukuran-ukuran yang bisa kita sepakati sekaligus nanti menjadi output dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 2027. Menanggapi masukan dan sorotan Komisi 10 DPR RI, Kemenpora siap menyesuaikan alokasi anggaran di setiap kedeputian, termasuk rencana pembangunan pusat pendidikan dan latihan atlet di Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Andini dan Fuad TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu fondasi penting dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Dukungan terhadap lembaga penegak hukum dinilai perlu diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan tambahan anggaran sekitar 28 triliun rupiah di tahun depan dari pagu indikatif 15 triliun rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Anggota Komisi 3 DPR RI Eki Awal Muharam
mendukung penguatan anggaran bagi kejaksaan untuk mengoptimalkan penegakan hukum di tanah air. Eki mengatakan, penambahan anggaran tersebut penting agar kejaksaan dapat meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, menguatkan upaya penyelamatan keuangan negara, serta mempercepat penyelesaian program strategis nasional yang ditetapkan Presiden. Menurutnya hal ini krusial untuk mencapai keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Peran kejaksaan, kepolisian, KPK, dan klaster penegakan hukum lainnya, kehakiman dan lain sebagainya, itu menjadi sangat penting di dalam tercapainya prioritas pembangunan dan prioritas ekonomi di dalam tahun 2027. Karenanya, kami Komisi 3 memandang bahwa pagu indikatif kejaksaan sebesar 15 triliun itu sangatlah tidak cukup. Bisa dibayangkan, tahun lalu saja itu dianggarkan 20 triliun tidak cukup. Artinya kalau sekarang pagu indikatif hanya 15 triliun itu tentunya tidak akan cukup. Jangan sampai tugas pokok dan fungsi kejaksaan menjadi tidak tercapai. Lebih lanjut, Eki berharap pemerintah dapat menyusun RAPBN 2027 secara realistis dan kredibel, termasuk melakukan pemberian anggaran yang memadai bagi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap arah pembangunan nasional. Afif dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemenuhan hak-hak korban menjadi bagian penting dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komisi 13 DPR RI menilai dukungan anggaran bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan perlu diperkuat agar pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sejumlah program Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum mendapatkan alokasi dana karena pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas tak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Anggota Komisi 13 DPR RI Marinus Gea mendukung tambahan anggaran bagi kedua lembaga ini karena pemenuhan hak korban HAM dan korban kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian serius. Marinus Gea mengatakan masih terdapat sejumlah pos kegiatan yang tercatat bernilai Rp0. Padahal pemenuhan kebutuhan program-program tersebut krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak korban, terutama hak korban kekerasan seksual yang diamanatkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat terpenuhi, dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi yang angka-angka yang tadi belum dianggarkan. Untuk seluruh mitra yang kita sudah melakukan pembahasan, untuk Komnas HAM saya kira sangat tepat sekali, sesuai dengan tupoksinya dan sangat efisien. Kan tidak ada anggaran-anggaran yang lebih banyak kepada urusan-urusan pembangunan, tapi lebih kepada bagaimana pengusahaan, bagaimana pemenuhan hak-hak rakyat yang hak asasi manusianya terlanggar. Sebelumnya Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif sekitar Rp94 miliar bagi Komnas HAM dan Rp39 miliar bagi Komnas Perempuan. Diketahui anggaran kedua lembaga tersebut mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Sementara mandat terus bertambah, mulai dari persoalan perdagangan orang, kekerasan berbasis gender online, hingga pendampingan korban. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan bagi jutaan rakyat Indonesia kembali menghadapi tantangan serius. DPR RI menilai defisit BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar 2 triliun per bulan harus menjadi perhatian bersama agar keberlanjutan pelayanan kesehatan tetap terjaga bagi seluruh peserta. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, DPR RI berpandangan bahwa solusi mendasar yang perlu dilakukan dalam pembenahan JKN adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN, baik melalui peningkatan penerimaan maupun tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan pendanaan yang lebih kuat dan berkelanjutan, program JKN diharapkan mampu terus memberikan perlindungan kesehatan yang optimal sekaligus menjaga akses layanan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kembali menghadapi tekanan keuangan. Rasio klaim JKN yang telah melampaui batas ideal, yakni mencapai 108%, menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengalami pembengkakan defisit hingga 2 triliun rupiah per bulannya. Pendapatan iuran sebesar 14 triliun, sedangkan beban klaim mencapai 16,5 triliun per bulan, menjadi perhatian serius Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah untuk segera ambil langkah cepat dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain tingginya rasio klaim, kenaikan biaya pelayanan kesehatan turut dipicu oleh inflasi pada sektor kesehatan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada kenaikan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang sebagian masih bergantung pada impor. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto berpendapat solusi mendasar yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN melalui peningkatan penerimaan atau tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski pemerintah telah mengalokasikan suntikan dana sebesar 20 triliun pada 2026, faktanya jumlah tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah menyeimbangkan, berarti penerimaan harus naik. Nah itu urusan Menkes harus mengkaji betul untuk JKN kita seimbang butuh dana berapa. Di 2026 kita sudah injeksi 20 triliun, tapi ternyata nggak cukup. Nah di 2027 saat kita nanti bahas anggaran, maka kalau defisitnya per bulan 2 triliun, berarti bisa kita hitung kan 2 triliun kali 12, 24, plus kemarin 20 triliun, ini sekarang kenaikannya 50 triliun lah. Tambahan APBN ya, 50 triliun itu kalau kemudian plus 49 triliun, berarti kebutuhan APBN untuk mensupport JKN sekitar 100 triliun. Kalau mau sehat, tapi kembali lagi bahwa pemerintah harus fokus pada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan yang besar ini lebih ditujukan untuk mensupport PBI, penerima bantuan iuran. Karena orang miskin tanggung jawab negara. Selain dukungan anggaran, Komisi 9 DPR RI juga meminta BPJS Kesehatan melakukan berbagai pembenahan tata kelola untuk meningkatkan penerimaan iuran dan menekan potensi pemborosan. Seperti beberapa yang menjadi sorotan ialah keberadaan sekitar 13 juta peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang berstatus nonaktif dan penghapusan tunggakan kelas 3. Tapi di luar itu memang BPJS sendiri harus terus melakukan perbaikan tata kelola. Misalnya ada sekitar 13 juta peserta PBPU yang nonaktif, ya kan? Padahal dia PBPU kan, ini orang mampu. Kalau orang mampu, perintah PP 108/2013 dipaksa. Apa? Layanan umumnya dibatasi. Dikaitkan dengan pengurusan SIM, pengurusan KTP, pengurusan sertifikat, pengurusan misalnya menjadi isu tuh mahasiswa yang mampu dia wajib punya peserta BPJS yang mampu loh ya, yang tidak mampu ya PBI lah kan itu bagian dari meningkatkan 13 juta yang nonaktif itu agar penerimaan meningkat. Kemudian penghapusan tunggakan yang kelas 3 sampai sekarang kan belum dieksekusi oleh pemerintah. Kalau itu dihapuskan berarti kan menambah iuran baru kan. Kita prediksi tambahnya sekitar 1 triliun lah dari peserta baru itu, berarti kan meningkatkan penerimaan.
Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencakup sebagian besar penduduk Indonesia, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi tantangan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPR, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta. Defisit yang terus melebar dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu memilih kombinasi kebijakan yang tepat, baik melalui penyesuaian iuran JKN maupun peningkatan dukungan APBN, agar keberlangsungan program JKN tetap terjaga. Pemirsa, hikikomori menjadi salah satu fenomena sosial yang menarik perhatian di Jepang, di mana seseorang memilih menarik diri dari kehidupan sosial dalam waktu yang lama. Dan fenomena ini ditandai dengan kebiasaan menghabiskan sebagian besar waktu di dalam rumah, bahkan di dalam kamar, dan meminimalkan interaksi dengan orang lain. Berbagai faktor dapat menjadi pemicunya, mulai dari tekanan akademik, tuntutan sosial, hingga kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai hikikomori dan memang meski sering dikaitkan dengan Jepang, fenomena serupa juga mulai ditemukan di berbagai negara lain seiring perubahan pola hidup masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dukungan keluarga, lingkungan sosial, serta kesadaran akan kesehatan mental di era modern. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan bersama tayangan terkait hikikomori, fenomena menghilang menjadi pilihan di Jepang dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Di tengah ramainya kota-kota di Jepang, ada sebagian orang yang memilih menghilang. Mereka tidak pergi bekerja, tidak sekolah, dan jarang sekali keluar rumah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya di dalam kamar. Fenomena ini dikenal dengan istilah hikikomori, sebuah kondisi di mana seseorang menarik diri dari kehidupan sosial. Dan di balik kemajuan sebuah negara, ternyata ada cerita yang jarang terlihat. Secara sederhana, hikikomori adalah kondisi ketika seseorang mengurung diri di dalam rumah setidaknya selama 6 bulan atau lebih. Mereka menghindari interaksi sosial, termasuk sekolah, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Aktivitas sehari-hari lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, seringkali hanya dengan internet atau gadget. Meski terlihat seperti pilihan pribadi, kondisi ini memiliki akar yang kompleks dan tidak sesimpel malas keluar rumah. Fenomena hikikomori mulai mendapat perhatian di Jepang sejak tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya tekanan sosial dan perubahan struktur masyarakat. Dalam budaya Jepang sendiri, tuntutan untuk berhasil dan menyesuaikan diri sangatlah tinggi. Gagal dalam sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial seringkali menjadi beban psikologis. Hingga akhirnya, sebagian orang memilih menarik diri sebagai cara untuk menghindari tekanan. Dari sisi psikologis, hikikomori sering dikaitkan dengan kecemasan sosial, depresi, dan rasa takut akan penolakan. Lingkungan yang kompetitif, serta harapan keluarga dan masyarakat bisa memperburuk kondisi ini. Data menunjukkan
jumlah hikikomori di Jepang mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang. Tidak hanya remaja, tetapi juga orang dewasa. Fenomena ini bahkan disebut sebagai salah satu masalah sosial serius di Jepang. Karena dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dan masalah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Menariknya, hikikomori bukan hanya terjadi di Jepang loh. Beberapa negara lain juga mulai melaporkan fenomena serupa. Meski dengan konteks dan penyebab yang berbeda, hal ini menunjukkan isolasi sosial bisa terjadi di mana saja, terutama di era digital seperti saat ini, di mana interaksi tidak selalu harus bertatap muka. Pemerintah Jepang sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hikikomori, mulai dari program konseling, dukungan sosial, hingga pendekatan komunitas. Namun, proses pemulihan tidak mudah karena membutuhkan waktu, kesempatan, dan dukungan yang konsisten, serta pemahaman bahwa ini bukan sekedar pilihan, tetapi kondisi yang perlu dibantu. Pada akhirnya, hikikomori mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan kesehatan sosial. Di balik kota yang modern, ada individu yang merasa terasing, dan di balik keramaian, ada kesepian yang nyata. Hikikomori bukan hanya cerita tentang mengurung diri, tetapi juga tentang tekanan, kesepian, dan kebutuhan akan keterhubungan. Karena pada akhirnya, manusia tetaplah makhluk sosial. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, kita justru perlu lebih banyak terhubung secara nyata. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI menggelar rapat panja dengan pemerintah guna membahas rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran tahun 2027 dalam RAPBN 2027. Lalu pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat panja melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.